Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 2251 Kejutkan Ular. Setelah memenggal Ying Liangchen, Chu Feng kembali ke Liangchen Villa. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Liangchen Villa telah benar-benar rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing bangunan dan asap tebal yang mengepul. Adapun orang-orang, hampir semua orang di Villa Liangchen terbunuh, dan Nyonya Ratu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, hanya ada dua sosok di Villa Liangchen, salah satunya adalah Nyonya Ratu Egi, dan yang lainnya adalah pedang Kaisar Magma. Bagaimana dengan Chu Feng? Kaisar ini tidak hanya membersihkan palu ini, tetapi juga membantu gadis kecil ini membunuh lelaki tua itu, dan membantunya menyempurnakan asal-usul lelaki tua itu. Senjata, tapi biarkan aku bebas. Di telapak besar pedang Kaisar Magma, ada palu, dan palu itu adalah palu Ying Liangchen. Biarkan kamu bebas menyakiti orang yang tidak bersalah, kata Chu Feng. Selama kamu membebaskanku, aku tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Di mana tempat ini? Tempat ini berada di luar surga. Kaisar ini juga ingin melihat dunia yang indah ini, kata Kaisar Magma penuh harap. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku dengan jujur, aku akan membiarkanmu melihatnya. Sementara Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang Kaisar Magma berubah menjadi tubuh pedang dan jatuh ke tubuh Chu Feng. Tangan. Chu Feng secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan kebebasan Magma Emperor Sword, tetapi Chu Feng tidak mempercayai orang ini. Misalnya, hari ini, dia membantu Egi menyingkirkan pelayan lama Villa Liangchen, dan itu karena dia dikendalikan oleh Chu Feng. Jika dia tidak berada di bawah kendali Chu Feng tidak berpikir dia akan begitu baik untuk membantu Ratu Lady membunuhnya, kepala pelayan tua. Dengan wataknya, akan baik-baik saja untuk tidak berurusan dengan Nyonya Ratu. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Magma yang hampir menghancurkan tanah suci martialisme saat itu. Dalam analisis terakhir, dia juga merupakan eksistensi dengan hati iblis. Tidak, tepatnya, itu adalah iblis. Chu Feng, sepertinya kamu memecahkan Ying Liangchen itu. Egi berjalan mendekat dan bertanya. Sudah diselesaikan. Chu Feng mengangguk dan berkata. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Egi. Pergi ke pavilion Luyang, kata Chu Feng. Pergi sekarang. Egi cukup terkejut. Dia secara alami tahu bahwa Chu Feng ingin membunuh Chu Luyang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Feng sangat tidak sabar. Meskipun Ying Liangchen dan orang-orang dari Villa Liangchen yang membunuh Senior Liu dan para tetua Red Butterfly Society kali ini, tapi pelaku sebenarnya adalah Chu Luyang. Bajingan seperti Chu Luyang, aku tidak ingin dia melakukannya, hidup di hari lain, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, mari kita lakukan pembunuhan yang bagus. Setelah Nyonya Ratu selesai berbicara, dia melewati gerbang roh dunia dan kembali ke ruang roh dunia. Adapun Chu Feng, dia langsung pergi ke pavilion Luyang. Faktanya, Chu Feng memiliki surat itu di tangannya, jadi dia bisa langsung menyerahkan surat ini kepada Tuan Su Yi, dan meminta Tuan Su Yi untuk menghancurkan Chu Luyang. Tapi Chu Feng takut hal-hal akan berubah, dan dia ingin membunuh Chu Luyang sendiri, jadi dia memutuskan untuk membunuh Chu Luyang terlebih dahulu, dan kemudian membicarakannya dengan Luo Xiagu. Lagi pula, tidak peduli apa, pavilion Luyang adalah kekuatan tambahan dari lembah Luoxia. Chu Feng tidak dapat membunuh Chu Luyang tanpa alasan, dia harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, Chu Feng memiliki surat, yang sebenarnya sangat mudah dijelaskan. Setelah Chu Feng datang ke pavilion Luyang,
dia tidak mengejutkan ular itu, tetapi berpura-pura menjadi penjaga paviliun Luyang dan menyelinap ke dalamnya dengan diam-diam. Dia ingin mengetahui apakah Chu Luyang ada di paviliun Luyang. Hanya ketika Chu Luyang ada di sana, Chu Feng muncul. Lagi pula, targetnya sebenarnya adalah Chu Luyang. Tapi sekarang, Chu Feng sudah berada di kedalaman paviliun Luyang, dan dia bisa melihat sosok Chu Luyang di istana yang dijaga ketat di depannya melalui matanya. Chu Luyang sedang tidur siang, dikelilingi oleh wanita, tapi yang membuat Chu Feng marah adalah di antara wanita itu, ada anak-anak. Chu Luyang ini benar-benar sampah, dia bahkan menghancurkan seorang anak, dia lebih rendah dari binatang buas. Chu Luyang, keluar dari sini! Tiba-tiba, Chu Feng berteriak keras, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan meninju istana. Namun, ruang tidur itu dilindungi oleh pesona. Meskipun pukulan Chu Feng sangat kuat, itu tidak dapat menembus ruang tidur. Sebaliknya, mereka mengejutkan ular itu, menarik penjaga dan tuan yang tak terhitung jumlahnya dari paviliun Luyang untuk bergegas keluar dan mengelilingi Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Luyang adalah kekuatan kelas 3 yang nyata. Dalam hal kekuatan keseluruhan, itu bahkan lebih kuat dari Red Butterfly Society. Ada banyak penjaga dan kekuatan yang jauh dari sebanding dengan tempat-tempat seperti Liang Chen Villa. Chu Feng? Ini kamu. Melihat Chu Feng, banyak orang di paviliun Luyang sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng berani datang ke sini. Dan pada saat ini, Lu Yangge mengenakan pakaiannya dan terbang keluar istana. Ketika dia melihat Chu Feng, dia juga sangat terkejut. Hahaha. Tapi setelah kecelakaan itu, Chu Luyang tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berani datang ke sini dan menjebak dirimu sendiri. Pada saat ini, Chu Luyang sangat senang, menatap Chu Feng dan berkata, sebelumnya, dengan Su Yi melindungimu, aku tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang, tidak ada yang melindungimu. Chu Luyang, kamu telah melakukan banyak kejahatan, hari ini aku akan mengambil nyawa anjingmu. Kata Chu Feng dingin. Ambil nyawaku? Terserah kamu? Oh, aku hampir lupa, kamu bukan lagi setengah leluhur peringkat kedua, tetapi setengah leluhur peringkat keempat. Kultivasimu telah meningkat dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong, kamu masih seorang spiritualis dunia jubah abadi. Statusmu jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Kurasa ada banyak kekuatan yang mencoba menjilatmu, kan? Chu Luyang berkata sinis, sepertinya beritanya sangat terinformasi. Saya telah mendengar tentang apa yang dialami Chu Feng di Gunung Yunhe. Sejujurnya, hanya karena statusmu sebagai spiritualis dunia jubah abadi, banyak orang akan takut. Aku khawatir. Kekuatan kelas 3 manapun tidak akan berani membunuh spiritualis dunia jubah abadi sepertimu. Abadi, Master Roh dunia jubah sangat langka, sayang sekali jika ada yang mati. Tapi, jika kamu berani datang ke sini untuk menggangguku karena ini, maka kamu terlalu banyak berpikir. Aku, Chu Luyang, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Semakin banyak bakat luar biasa yang kamu tunjukkan, semakin aku, Chu Luyang, akan mencekikmu. Mendapat kepala Chu Feng akan dihargai dengan hadiah besar. Teriak Chu Luyang keras. Bunuh! Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua master di paviliun Luyang, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, meraung satu demi satu, dan mengepung Chu Feng. Pedang, lampu, pedang, dan seni bela diri di seluruh langit mengepung Chu Feng dari segala arah. Ini bukan untuk mengambil kepala Chu Feng, itu jelas membuat Chu Feng kehilangan jiwanya. Bab 2252 memohon belas kasihan. Namun, menghadapi kerumunan yang mengepung dengan padat dari segala arah, Chu Feng mencibir dengan dingin.
Dia menelan seteguk air liur, dan tubuhnya segera memancarkan sinar cahaya seperti energi abadi, yang merupakan kekuatan pesona tingkat peri, dan itu adalah pil transformasi abadi yang berperan. Untuk menghindari kecelakaan, Chu Feng menyegel 2 pil transformasi abadi yang tersisa di mulutnya dengan cara khusus. Selama dia ingin mengambilnya, dia bisa langsung mengambilnya. Sekarang, Chu Feng mengambil pil transformasi abadi kedua, jadi pada saat ini, basis kultivasinya mulai meroket. Dalam sekejap mata, ia dipromosikan dari leluhur setengah peringkat keempat menjadi leluhur bela diri peringkat keempat, yang mencakup ranah seni bela diri yang luas. Ayo, mari kita lihat siapa yang bisa membunuhku. Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar sambil berbicara. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, kekuatan tingkat leluhur yang agung berubah menjadi sabit kekuatan, tanpa ampun memotong ke segala arah. Terlalu cepat, terlalu bertenaga. Tak satu pun dari orang yang datang untuk mengepung Chu Feng bisa mengelak. Tiba-tiba, ada jeritan terus-menerus dan darah beterbangan melintasi langit. Ribuan orang yang mengepung Chu Feng, tidak peduli apakah mereka berada di alam setengah leluhur atau bahkan di alam leluhur bela diri, semuanya dipenggal oleh Chu Feng dalam sekejap terbunuh, bahkan tidak ada tubuh utuh yang tersisa. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat adegan ini, belum lagi yang lainnya, Chu Luyang langsung tercengang. Bagaimana kultivasi Chu Feng tiba-tiba menjadi begitu tirani, sehingga dia langsung dipromosikan dari setengah leluhur peringkat keempat menjadi leluhur bela diri peringkat 4? Martial Ancestor peringkat keempat, bahkan setelah Chu Luyang menggunakan berbagai metode, dia hanya bisa bertarung melawan Martial Ancestor peringkat ketiga menghadapi Martial Ancestor peringkat keempat Chu Feng, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng, maka tidak ada seorang pun di pavilion Luyang yang bisa berurusan dengan Chu Feng. Lari! Pada saat ini, semua orang di pavilion Luyang panik, berbalik dan melarikan diri satu persatu, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka telah mencerminkan bahwa itu adalah jebakan yang disengaja Chu Feng di mana itu bukan kejutan Chu Feng. Hari ini, seseorang memang akan membunuh, tapi itu pasti bukan pavilion Luyang, tapi Chu Feng. Itu adalah Chu Feng yang ingin memulai pembunuhan. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cepat, mereka akan mati secara tragis di tangan Chu Feng seperti orang-orang yang meninggal sebelumnya. Sialan! Semua bawahan melarikan diri, dan Chu Luyang secara alami tidak akan tinggal menunggu kematian. Dia berbalik, dan Thunder Armor dan Thunder Wings ditampilkan bersama, dan kultivasinya langsung dipromosikan dari setengah peringkat ketujuh, leluhur dari leluhur setengah kelas 9. Pada saat yang sama, cahaya di bawah kakinya berkedip-kedip, dan dia menunjukkan keterampilan bela diri terlarang untuk melarikan diri. Kemana kamu lari? Namun, saat Chu Luyang berbalik, Chu Feng datang di depannya seperti hantu sebelum dia bisa melarikan diri sejauh 100 meter. Saya melihat lengan Chu Feng berayun, angin kencang bertiup, dan foton kuat dengan telinga besar mendarat dengan keras di wajah Chu Luyang dengan kecepatan kilat. Tamparan ini begitu kuat hingga bergema di seluruh dunia, tidak hanya menyebabkan darah mengalir dari hidung dan mulut Chu Luyang, tetapi juga langsung membutakannya. Belum lagi terus melarikan diri, bahkan kehilangan kekuatan Yukong, dia jatuh dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Dan ketika dia mendarat, orang dapat melihat dengan jelas bahwa mulut Chu Luyang bengkok dan setengah dari pipinya pecah. Tamparan Chu Feng benar-benar memukul Chu Luyang. Tapi Chu Feng jelas masih marah. Setelah mendarat, dia meraih kerah Chu Luyang dengan satu tangan dan mengarahkan pipinya dengan tangan lainnya, dan mulai bekerja dari kiri ke kanan. Ada semburan suara berderak seperti petasan, dan pipi Chu Luyang benar-benar dihancurkan oleh Chu Feng. Nyatanya, tidak hanya pipinya, tapi bahkan seluruh kepalanya hampir hancur oleh Chu Feng. Dengan kepala hilang, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang tubuh Chu Luyang dengan keras lagi,
menghancurkan tubuh Chu Luyang berkeping-keping lagi. Namun, saat tubuh dihancurkan oleh Chu Feng, sinar cahaya redup tiba-tiba terbang keluar dari tubuh dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang menjauh. Tubuh cahayanya sangat kecil, ratusan kali lebih kecil dari titik cahaya kunang-kunang, kecuali penglihatannya bagus, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Dan dia melarikan diri ke kejauhan dengan sangat cepat. Untuk orang biasa, terutama orang yang menghancurkan tubuh fisiknya dengan sangat serius, dia tidak akan memperhatikan tubuh sinar ini sama sekali. Namun, Chu Feng melihatnya secara kebetulan, tidak hanya dia menyadarinya, Chu Feng bahkan mengulurkan tangan dan meraihnya. Dengan kekuatan hisap yang agung, dia langsung meraih tubuh bercahaya di tangannya. Begitu tubuh sinar ada di tangannya, telapak tangan Chu Feng tiba-tiba terkepal. Dan dengan genggaman Chu Feng, tubuh sinar itu melebar dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi tubuh sinar seukuran tubuh manusia. Ternyata ini adalah Chu Luyang, tubuh jiwa Chu Luyang. Chu Luyang, seperti yang diharapkan dari orang tua dan licik, sebenarnya menggunakan metode khusus untuk mengecilkan tubuh jiwanya dan ingin melarikan diri dengan cara ini. Sangat disayangkan bahwa lawannya adalah Chu Feng dengan mata tajam, jadi tidak peduli seberapa pintar metodenya, dia terlihat oleh Chu Feng dalam sekejap. Pada saat ini, Chu Feng dengan erat mencengkeram leher tubuh jiwanya, satu demi satu lapisan kekuatan yang kuat, bersama dengan telapak tangan Chu Feng, terus bergabung ke dalam tubuh jiwanya, menghancurkan jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, tubuh jiwa Chu Luyang semakin lemah dan semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Diam, berhenti. Chu Feng, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan. Ini hanya sedikit gesekan di antara kita. Tidak perlu bertarung sampai mati. Jika aku melakukan kesalahan sebelumnya, aku minta maaf kepada Anda dan memberi Anda kompensasi. Tolong selamatkan hidup saya. Selama Anda mengampuni hidup saya, keluhan kami akan terhapus. Chu Luyang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan memohon belas kasihan Chu Feng. Sedikit gesekan? Awalnya hanya sedikit gesekan, tapi sekarang tidak sesederhana gesekan kecil. Chu Luyang, lembah Luoxia telah maju untuk menengahi. Keluhan antara Anda dan Red Butterfly Club, Hongdi de masyarakat telah setuju bahwa mereka tidak akan lagi mengejarnya dengan Anda, Pavilion Luyang. Chu Feng mencubit leher Chu Luyang, bertanya dengan keras. Cahaya dingin di matanya membuat Chu Luyang gemetar ketakutan. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Sangat berani. Chu Luyang dengan wajah polos, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu masih berpura-pura bahwa aku sudah pernah ke Villa Liangchen, dan Ying Liangchen juga merekrut semuanya, dan kamu memerintahkannya untuk menghancurkan markas besar masyarakat kupu-kupu merah, kata Chu Feng. Salah, Chu Feng, aku benar-benar dianiaya. Apa yang terjadi dengan pria Ying Liangchen itu? Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengannya. Mengapa dia menjebakku seperti ini? Chu Luyang masih tidak bisa membantu dia mau mengakuinya, karena dia tahu bahwa selama dia mengakuinya, dia pasti akan mati, dan jika dia menolak untuk mengakuinya, masih ada kesempatan untuk hidup. Bab 2253 Siapa yang berani membunuhku? Melihat bahwa dia menolak untuk mengakuinya, Chu Feng bahkan lebih marah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Chu Luyang, berbicara lagi. Tak perlu dikatakan, tubuh jiwa Chu Luyang ini lebih tahan terhadap pukulan daripada tubuh fisik Chu Luyang. Setelah beberapa tamparan, kepalanya masih utuh. Meskipun dia utuh, bukan berarti Chu Luyang tidak bisa merasakan sakitnya. Sebaliknya wajahnya berubah dan ekspresinya sangat memalukan, yang menunjukkan bahwa dia juga sangat kesakitan. Tunjukkan padaku, apakah surat ini ditulis olehmu? Sambil berbicara,
Chu Feng mengeluarkan surat yang ditulis oleh Chu Luyang dengan stempel kelahirannya. Ini? Melihat surat ini, mata Chu Luyang tiba-tiba redup, dan dia sedikit konyol. Jelas, dia tidak menyangka Chu Feng akan mendapatkan surat ini. Membingkai, ini pasti membingkai. Chu Feng, pergi dan panggil Ying Liangchen itu, aku ingin menghadapinya secara langsung. Namun demikian, Chu Luyang masih menolak untuk mengakuinya, dan bahkan meminta untuk menghadapi Ying Liangchen. Konfrontasi. Adapun trik Chu Luyang saat ini, Chu Feng mencibir, dan kemudian berkata, kamu ingin menghadapi Ying Liangchen. Dia menghadapinya. Apa? Kamu. Mendengar kata-kata ini, wajah Chu Luyang berubah lagi, menjadi lebih jelek dan lebih terkejut dari sebelumnya. Kamu membunuh Ying Liangchen, kamu benar-benar membunuh Ying Liangchen. Tanya Chu Luyang dengan heran. Itu benar, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Chu Luyang benar-benar tercengang, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun dia sudah menebak kemungkinan ini, itu hanya tebakan. Tapi sekarang, dia yakin, hal inilah yang membuatnya merasa luar biasa. Jika Chu Feng bahkan berani membunuh Ying Liangchen, maka dia pasti tidak punya jalan keluar. Apa yang kamu lakukan? Hentikan aku dengan cepat. Namun, pada saat ini, suara agung tiba-tiba datang dari atas langit. Pada saat yang sama, beberapa orang tua jatuh dari langit dan mendarat di paviliun Luyang. Orang-orang tua ini semuanya berasal dari lembah Luoxia. Ketika Sunset Xiagu dan Chu Luyang memimpin pasukan untuk mengepung dan menekan Red Butterfly Society, Chu Feng melihat orang-orang ini. Dan orang-orang ini semua harus menjadi penatua dari Sunset Cloud Valley, basis kultivasi mereka tidak lemah, mereka pada dasarnya berada di alam martial ancestor, dan salah satu penatua terkuat adalah pembangkit tenaga listrik tingkat martial ancestor peringkat 6. Namun, yang mengejutkan Chu Feng adalah tetua Ning Xuang ada di antara mereka. Tetua, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Melihat para tetua ini, Chu Luyang segera meminta bantuan seolah-olah dia telah melihat sedotan. Hentikan! Paviliun Luyang adalah pasukan tambahan dari lembah Luoxia saya, dan Chu Luyang adalah pemilik paviliun Luyang. Jika Anda berani membunuhnya, itu akan menjadi hukuman mati. Penatua yang bertanggung jawab, menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak dengan marah. Teman kecil Chu Feng, apa yang terjadi? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Penatua Ning Xuang juga bertanya. Elder Ning Xuang, baca sendiri. Chu Feng tidak bisa mempercayai orang lain, jadi dia melemparkan surat itu langsung ke Elder Ning Xuang. Tetua Ning Xuang mengambil surat itu dan mulai membacanya dengan hati-hati, sementara tetua lainnya, yang berada di belakangnya, melihat isi surat itu. Setelah membaca isi surat tersebut, ekspresi semua tetua di Sunset Cloud Valley sedikit berubah. Chu Feng, mungkinkah ini sudah terjadi? Tetua Ning Xuang bertanya pada Chu Feng. Tetua Ning Xuang, markas Red Butterfly Society telah dibantai, kata Chu Feng. Chu Luyang, kamu benar-benar berani. Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata penatua Su. Kamu benar-benar lelah dengan hidupmu. Penatua Ning Xuang sangat marah, menunjuk Chu Luyang dan menegurnya. Yang mulia dianiaya, saya dianiaya, beraninya saya tidak mendengarkan kata-kata penatua Su. Chu Luyang terus berteriak. Kamu masih dianiaya. Surat ini memiliki jejak kelahiranmu. Mungkinkah hal lain bisa dipalsukan, dan jejak kelahiran juga bisa dipalsukan? Tetua Ning Xuang berteriak keras. Chu Luyang, kamu benar-benar mengecewakan kami. Penatua yang bertanggung jawab juga menunjukkan ketidaksenangan, tetapi dia tidak terlalu banyak menegur Chu Feng, tetapi berkata kepada Chu Feng, teman muda Chu Feng,
Chu Fenglu yang tidak mendengarkan kata-kata Penatua Su, dan saya, Lembah Luoxia, secara alami akan menangani masalah ini, dan saya pasti akan memberikan keadilan kepada Hong Diehui. Tidak perlu, masalahnya sudah terjadi, dan buktinya kuat, Anda tidak perlu melakukan apapun, aku, Chu Feng hari ini, Chu Lu yang akan dieksekusi di tempat dengan tangannya sendiri, kata Chu Feng. Berhenti! Kepala tetua berteriak dengan marah lagi, dan berkata, Chu Feng, ini masalah keluarga Lembah Luoxia saya. Bahkan jika Chu Lu yang membuat kesalahan, saya, Lembah Luoxia, harus menanganinya secara pribadi. Anda seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak sebagai orang luar, jika kau membunuh Chu Luyang, itu akan menjadi kejahatan serius. Kejahatan serius? Apakah salah bagiku membunuh seseorang yang pantas dibunuh? Tanya Chu Feng balik. Benar-benar keras kepala. Kepala tetua mendengus dingin, dan berkata dengan sangat tidak ramah, jika kamu membiarkan Chu Luyang pergi sekarang dan menyerahkannya kepadaku, aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika kamu bersikeras pergi dengan caramu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng sedikit mengernyit. Dia sudah menyadari bahwa jika Chu Luyang benar-benar diserahkan ke Lembah Luoxia, Chu Luyang mungkin tidak akan mati. Karena kepala tetua sudah curiga membebaskan Chu Luyang, saya khawatir dia memiliki hubungan yang baik dengan Chu Luyang, jadi dia tidak boleh menyerahkan Chu Luyang kepadanya. Memikirkan hal ini, kilatan tekad melintas di mata Chu Feng, dan dia berkata, aku akan membunuh Chu Luyang, bahkan Raja Langit dan aku tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, di telapak tangannya, kekuatan agung mengalir ke tubuh Chu Luyang. Mendengar ledakan yang keras, tubuh jiwa Chu Luyang hancur oleh ledakan itu, dan dia sangat mati sehingga dia tidak bisa mati lagi. Ini sangat berani. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar membunuh Chu Luyang, kepala tetua dan tetua lainnya sangat marah. Terutama tetua di kepala memancarkan niat membunuh yang agung saat ini, dia sebenarnya ingin membunuh Chu Feng di depan umum. Elder Songming berhenti. Teman kecil Chu Feng memiliki banyak hubungan dengan Yi, dan dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi, jadi dia tidak bisa dibunuh. Melihat ini, Elder Ning Shuang buru-buru berhenti di depan para tetua lainnya, dan berbicara memohon Chu Feng. Pergilah, aku penatua penegak hukum Lembah Luoxia, dan aku hanya memiliki hukum Lembah Luoxia di mataku. Aku tidak peduli apa identitas Chu Feng, selama dia memicu hukum Lembah Luoxiaku, aku akan membunuhnya. Penatua bernama Song Ming mendorong penatua Ning Shuang pergi dengan satu dorongan, dan terus menyerang Chu Feng sambil berbicara. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuhku. Tetapi pada saat ini, Chu Feng mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menunjukkan sebuah tanda. Setelah melihat token ini, tidak peduli siapa pemimpinnya, tetua Song Ming, atau tetua lainnya yang ingin berurusan dengan Chu Feng, mereka semua membeku di sana. Perintah pembebasan. Dengan kaget, seseorang melontarkan kalimat seperti itu. Bab 2254 situasinya tidak baik. Melihat token di tangan Chu Feng, penatua Ning Shuang akhirnya menghela nafas lega. Karena token di tangan Chu Feng diberikan kepada Chu Feng oleh Su Yi hari itu, tidak boleh membunuh Chu Feng. Jika tidak, itu berarti tidak memberikan wajah Master Su Yi. Kecuali itu adalah pemilik Sunset Cloud Valley dan Master Su Yi, tidak ada yang berhak membunuh Chu Feng. Oleh karena itu, yang disebut penatua penegak hukum yang hadir jelas tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk membunuh Chu Feng. Sepertinya aku tidak akan mati hari ini. Melihat ekspresi para tetua itu seolah-olah mereka telah makan kotoran, seringai muncul di sudut mulut Chu Feng. Dan mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, penatua Song Ming menggertakkan giginya dengan lebih marah, meskipun dia jauh darinya,
Chu Feng bisa mendengar kertakan giginya. Jika tidak apa-apa, maka aku akan pergi dulu. Saat Chu Feng berbicara, dia ingin pergi. Berhenti untukku. Tetua Songming itu berteriak keras. Pada saat yang sama, paksaan dari leluhur bela diri tingkat 6 menyapu langit dan menutupi bumi, segera menyegel dunia dan menahan Chu Feng. Apa yang ingin kamu lakukan? Chu Feng bertanya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh Chu Luyang. Seharusnya aku membunuhmu, tapi kupikir kamu memiliki perintah Tetua Su untuk menghindari kematian. Demi Tetua Su, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Aku tidak membunuhmu hari ini, bukan berarti aku akan membiarkanmu pergi, aku akan membawamu kembali ke Sunset Cloud Valley, dan menyerahkanmu ke kepala penegak hukum dan penguasa lembah. Kemarilah, tangkap aku. Penatua Songming berteriak lagi. Dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, para tetua Sunset Cloud Valley itu terbang dan mengikat Chu Feng erat-erat dengan tali khusus. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng secara alami tidak ingin menangkapnya tanpa perlawanan, tetapi kekuatan penatua Songming berada di peringkat 6 leluhur bela diri. Menghadapi master seperti itu, bahkan jika Chu Feng mengambil ramuan menit terakhir dan menaikkan level kultivasinya ke peringkat 5 leluhur bela diri, dia jelas bukan lawannya. Jadi tidak mungkin untuk melarikan diri, daripada berjuang dengan lemah, lebih baik pergi bersamanya. Baru saja tiba di Sunset Cloud Valley, Chu Feng juga memperjelas masalah ini. Sekarang setelah buktinya meyakinkan, Chu Luyang pantas mati. Chu Feng tidak percaya bahwa pemilik Sunset Cloud Valley begitu sembarangan sehingga dia akan membunuh Chu Feng hanya karena Chu Feng membunuh orang terkutuk. Setelah itu, Chu Feng diantar ke Sunset Cloud Valley. Dalam perjalanan, kekuatan obat dari pil transformasi abadi di tubuh Chu Feng dengan cepat mulai menghilang, dan dalam sekejap mata, dia pulih dari leluhur bela diri peringkat keempat menjadi leluhur setengah peringkat keempat. Apakah kultivasi Anda telah kembali normal? Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya paling membenci orang-orang seperti Anda yang menggunakan metode sembarangan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Penatua Songming dengan sinis berkata kepada Chu Feng. Nadanya penuh dengan penghinaan. Pada saat yang sama, tetua lainnya juga melirik Chu Feng dengan pandangan menghina. Tapi Chu Feng menutup mata terhadap penampilan menghina mereka. Teman kecil Chu Feng, dengarkan aku, kamu tidak perlu menjawab. Tetapi pada saat ini, sebuah suara ditransmisikan dari balik layar, dan Elder Ning Xuang yang diam-diam memasuki telinga Chu Feng. Chu Feng, pejabat senior lembah Luoxia sudah tahu apa yang kamu lakukan di Gunung Yunhe, tapi ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Tuan Li Rui, penatua Tuoba, juga sangat penting di lembah Luoxiaku. Dia adalah kepala tetua Departemen Penegakan Hukum. Dan orang-orang ini semuanya adalah anggota Departemen Penegakan Hukum, jadi sederhananya, mereka semua adalah bawahan guru Li Rui. Dan, sekarang Tuan Su Yi, penatua Su adalah dalam pengasingan, jika Tuan Li Rui bersikeras untuk berurusan dengan Anda, saya khawatir tidak ada yang bisa berbicara dan menjadi perantara untuk Anda. Penatua Ning Xuang berkata secara diam-diam. Mendengar ini, Chu Feng juga sedikit mengernyit. Pada hari itu, Paviliun Luyang dan Hong Diehui seharusnya tidak lagi menjadi musuh, dan jika mereka berani menjadi musuh, kata-kata mereka akan dihancurkan. Tuan Su Yi, Su Jingrui, yang berkata. Namun, dia hanya berbicara secara lisan, tanpa memberikan instruksi apapun. Kecuali dia bersaksi dan memberitahu semua orang bahwa dia memang mengatakan itu. Kalau tidak, akan sulit bagi orang lain untuk bersaksi untuk Chu Feng. Dan jika penatua Su tidak maju untuk bersaksi,
Bahkan jika Chu Feng dapat membuktikan bahwa Chu Luyang diam-diam menginstruksikan Liang Chen Villa untuk menghancurkan markas Red Butterfly Society, Paviliun Luyang mungkin tidak akan dituntut atas kejahatan apapun. Bagaimanapun, Paviliun Luyang adalah kekuatan anak perusahaan dari Lembah Luoxia, tetapi perkumpulan kupu-kupu merah bukan, jadi bagaimana jika Chu Luyang menghancurkan perkumpulan kupu-kupu merah? Namun, Chu Feng memang memenggal kepala Chu Luyang. Jika Departemen Penegakan Hukum Sunset Cloud Valley benar-benar ingin berurusan dengan Chu Feng, maka situasi Chu Feng saat ini benar-benar tidak baik. Namun, teman kecil Chu Feng, satu-satunya kabar baik saat ini adalah bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia berjubah abadi. Mereda. Dan selama Penatua Su keluar dari kebiasaan, dia akan mengklarifikasi masalah ini. Beritahu Tuan Gu bahwa dia memang mengatakan kata-kata itu, jadi Paviliun Luyang yang salah terlebih dahulu, maka Anda secara alami bebas kejahatan telah dibebaskan. Tetua Ning Shuang melanjutkan. Mendengar ini, Chu Feng mengangguk ke Tetua Ning Shuang. Faktanya, dia sangat berterima kasih kepada Penatua Ning Shuang, bukan hanya karena pengingat Penatua Ning Shuang. Hanya untuk kehadiran Penatua Ning Shuang hari ini, Chu Feng sangat berterima kasih. Karena Chu Feng tahu bahwa jika Elder Ning Shuang tidak hadir hari ini, orang-orang di Sunset Cloud Valley ini tidak akan pernah membiarkan Chu Feng pergi. Belum lagi Chu Feng membawa Chu Feng kembali ke Sunset Cloud Valley, bahkan jika Chu Feng memiliki token kematian di tangannya, mereka pasti akan membunuh Chu Feng di tempat. Oleh karena itu, berkat kehadiran Penatua Ning Shuang hari ini, Chu Feng lolos dari malapetaka dan tidak mati secara tragis di tangan para penatua penegak hukum ini. Dan setelah perjalanan panjang, Chu Feng didorong ke Sunset Cloud Valley. Namun, apa yang tidak diharapkan Chu Feng adalah bahwa Song Ming yang lebih tua tidak mempublikasikan masalah ini. Tidak hanya dia tidak mempublikasikannya, tetapi dia mengundang Penatua Ning Shuang ke Departemen Penegakan Hukum dengan alasan dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Adapun Chu Feng, dia dibawa langsung ke kediaman pemilik Sunset Cloud Valley. Chu Feng, ada yang tidak beres. Nyonya Ratu yang bermata tajam merasakan ada yang tidak beres. Saya juga memperhatikan bahwa mereka sengaja melingkari Penatua Ning Shuang. Mereka jelas tidak ingin mempublikasikan masalah ini, dan mereka tidak ingin Su Yi dan yang lainnya tahu bahwa saya ditangkap di sini oleh orang-orang di Lembah Luoxia. Mereka ingin menggunakan guntur. Metodenya adalah mengeksekusiku secara langsung, kata Chu Feng. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nyonya Ratu juga sedikit panik. Lagi pula, Chu Feng sekarang adalah domba yang berada di mulut harimau, dan dia harus mematuhi pembuangan orang lain. Tidak seburuk itu. Untungnya, Tetua Ning Shuang menyaksikan apa yang terjadi dan mengetahui apa yang terjadi, jadi mereka tidak berani mengeksekusi saya secara langsung. Pemilik lembah datang untuk menghukum saya, sehingga mereka dapat melepaskan ikatan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Master Su Yi di masa depan, mereka akan memiliki sesuatu